Buat beberapa orang, ada banyak yang memang pengen ngonten tapi butuh mikrofon yang oke. Dan gak cuma oke, tapi juga yang memang langsung siap pakai tanpa perlu ribet-ribet beli pendukung yang lain-lain. Nah, oleh karena itu boleh kali nih kita liatin sebuah mikrofon dynamic cardioid dari Feelworld yang bakal Pical review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan di video kali ini kita akan bahas sebuah mikrofon dari Feelworld dengan kode PM1AS Dynamic Cardioid Microphone. Mikrofon jenis begini tuh memang yang paling lazim dipakai buat para konten kreator, buat bikin konten, buat bikin podcast, ngegaming, cover lagu, atau masih banyak lagi hal yang lain. Nanti seperti biasa Pical akan bahas mulai dari packaging, desain dan juga build quality, serta yang terpenting ya gimana sih kualitas dari mikrofonnya. Jadi udah deh, yending kita langsung aja unboxing dan kita mulai review produknya. Di kotak penjualannya, maka nih produk hadir dengan kotak karton yang memang gak terlalu tebel. Sehingga waktu datang ini langsung agak penyok nih, kotak di bagian atasnya. Desain kotaknya ini sih memang tergolong simple, dengan dominasi warna biru dan juga hitam. Mulai dari bagian depan, maka akan ada nama brand dan juga nama produk, serta gambar produknya itu sendiri. Sementara beralih ke sisi bawah, akan ada juga logo Feelworld dengan quote "Tell your story with clean audio", ya kan, GOX. Dan juga untuk sisi atas, ada juga beberapa fitur unggulan yang Pical nanti bakal bahas di bagian fitur. Sisanya sih buat bagian kiri dan kanan, palingan hanya ada informasi safety, model produk, dan juga alamat dari Feelworld. Pical nggak yakin juga teman-teman akan datang ke alamatnya ya, jadi minimal sekedar FYI aja. Oke, setelah itu kita akan langsung mulai bahas isi paket penjualan. Dimana kalau kita buka nih isi paket penjualannya, maka kita akan menemukan sebuah kertas manual, sebuah kabel cabang yaitu USB Type-A dan juga USB Type-C kepada sebuah USB Type-C sepanjang 200 cm, 5 buah Velcro strap untuk cabling management, sebuah clamp untuk boom arm dari mikrofonnya, 1 buah boom arm, dan juga yang terakhir yaitu mikrofonnya itu sendiri. Isi paket penjualan sendiri sih memang sih nggak ada masalah, sesuai dengan ekspektasi Pical. Apalagi udah langsung ada boom arm dalam paket penjualan, jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh, nyari secara terpisah. Dari sisi desain, maka mikrofon ini tuh punya tampilan yang gak jauh berbeda dari mikrofon pada umumnya. Dan dari segi warna pun mikrofon ini hadir dengan warna hitam. Cuma memang kalau kita butuh warna yang lain, maka Feelworld ini menawarkan 3 jenis warna yang bisa teman-teman pilih, yaitu warna hitam, putih, dan juga warna pink. Dan dari ketiga warna tersebut, semuanya memang tetap mendapatkan wind muff berwarna hitam yang bisa dilepas pasang dan memang bertujuan melindungi area diafragmanya dari hembusan udara berlebih, terutama saat kita sedang gunakan. Dari pemilihan material pun, maka Feelworld memilih untuk mempergunakan bahan metal sebagai komposisi utama dari mikrofon. Secara dimensi pun, mikrofon ini pun juga memiliki ukuran yang pas, yaitu 15,9 x 5,7 cm dengan ketebalan 6,7 cm dan berat 447 gram. Ya secara ukuran Pical sih nggak komen banyak lah, ukurannya memang normal-normal aja. Dan seperti yang udah dibahas tadi di bagian unboxingnya atau isi paket penjualan, maka sebenarnya nih paket mikrofonnya itu terdiri dari 3 bagian. Yaitu yang pertama mikrofonnya itu sendiri, kedua itu yang bracket besi berbentuk huruf U, dan yang ketiga adalah boom armnya itu sendiri. Untuk mikrofon ini memang memiliki bentuk bulat yang punya sisi datar di bagian atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Nanti dari sisi kiri dan kanan akan ada logo Feelworld berwarna putih. Sementara di bagian atas dari mikrofonnya maka akan ada sebuah knob, sebuah tombol multifungsi, dan juga sebuah lampu LED di sekeliling dari mikrofonnya. Tapi kalau ditanya soal port, maka mikrofon dari Feelworld ini tuh berada semua di bagian belakang dari mikrofonnya. Di sisi ini nanti kita akan menemukan 3 port, seperti yang pertama port 3,5 mm untuk audio out, 1 port USB Type-C untuk koneksi digital kepada PC, dan sebuah port XLR female untuk koneksi analog. Nanti memang Pical akan jelasin lebih lanjut ya di bagian fitur soal dampak dan juga fungsi-fungsi dari port ini. Sisanya nanti tuh bagian depan mikrofonnya yaitu yang jadi tempat buat diafragma atau inti dari mikrofonnya itu sendiri. Nah balik lagi untuk bagian kedua dari set mikrofonnya, ini adalah bracket berbentuk huruf U. Bracket ini tuh nanti terhubung kepada mikrofonnya melalui 2 buah lubang yang tersambung dengan 2 buah baut pengencang di bagian kiri dan juga bagian kanannya. Nah dengan bracket bentuk U ini maka teman-teman bisa sambungkan kepada boom arm yang ada dalam paket penjualan, atau mungkin yang udah agak established mungkin juga sudah punya boom arm sendiri, ataupun bisa jadi punya stand mic sendiri. Sebenarnya kalau dilihat sih, Feelworld ini sendirinya sebenarnya punya model yang pakai stand begitu.
Tapi Pichel waktu cek dan juga browsing, Pichel nggak lihat model yang begini tuh diperkenalkan di Indonesia. Namun segala catatan yang memang Pichel temukan dari bracket U ini adalah ketika kita colokkan kabelnya di bagian bawah port, maka ini akan menghalangi pergerakan bracket U-nya ini. Ya Pichel sih nggak akan takut ya kalau bracketnya rusak ya. Ini kan bracketnya dari besi gitu. Tapi ya ini kabelnya ini tuh bisa jadi bengkok gitu. Kalau misalnya kita nggak sengaja, nggak sadar gitu, asal kita dorong, ya itu bengkok. Ya kalau kabelnya yang bengkok sih gampang, tinggal ganti. Tapi kalau portnya yang rusak kan berabe juga ya kan. Nah masuk ke bagian ketiga dari set microphone ini sendiri adalah boom armnya yang memang langsung dikasih dalam paket penjualan. Secara ukuran sih boom arm ini saat terlipat memiliki tinggi 36 cm dari bagian atas dudukannya. Sementara jika kita bentangkan maksimum maka dia akan memiliki tinggi hingga 68 cm dari dudukan bagian atas. Boom arm ini nanti memiliki basis yang di-clamp ataupun dijepit ke dasar seperti kayak meja begitu. Nah dari situ maka baru bisa terhubung tuh dengan lengannya yang bisa diputar hingga 360 derajat dan dikunci menggunakan sebuah knob. Armnya ini sendiri nanti memiliki 3 sambungan yang dimana 2 sambungannya terhubung dengan masing-masing 2 buah pegas sehingga bisa lebih fleksibel untuk atur dari posisi mikrofonnya. Dan kalau udah ketemu posisi yang pas maka untuk sambungan di tengah dan juga yang bagian atas bisa kita kunci dengan knob yang ada di tiap titiknya. Ya tipikal boom arm pada umumnya aja lah sebenarnya. Nah masuk ke bagian fitur, maka mikrofon ini sendiri merupakan sebuah dynamic microphone yang dapat menangkap pattern suara secara kardioid atau memiliki pola seperti kayak hati begitu, ya kan? Dengan pola kardioid, maka mikrofon ini tuh bisa menangkap suara dari depan mikrofon dengan baik dan mengeliminasi beberapa suara yang berada di belakang dari mikrofonnya. Maka dengan pola begini itu cocok banget buat yang kita merekam vokal ataupun suara, tapi juga memang bisa juga dipakai buat merekam alat musik. Di manualnya sih Feelworld bilang kalau kita menggunakan mikrofon ini itu diharapkan bisa menghadap ke bagian atas. Ini untuk memastikan hasil rekaman yang ditangkap mikrofonnya tuh paling efektif. Sementara kalau kita rekam dari samping maka suaranya tuh tidak akan seefektif kalau kita dari bagian depan. Jadi kesannya kayak jauh gitu. Sama seperti kayak dia gitu. Mungkin bisa kita lihat dengan mata, tapi dia tidak menangkap akan isi hati kita. Mikrofon ini sendiri pun juga support akan respons frekuensi dari 50 Hz hingga ke 14 kHz dengan sensitivitas di minus 54 desibel dengan plus minus 1,5 desibel. Sementara untuk SNR atau signal to noise ratio-nya ini berada di 95 desibel. Ya, buat yang nggak tahu, signal to noise ratio itu adalah perbandingan antara nilai signal dengan noise ataupun gangguan suara yang dapat ditangkap oleh sebuah mikrofon. Semakin tinggi SNR-nya, maka mikrofonnya itu semakin jernih dan juga minim noise-nya. Dan kalau teman-teman cari, maka biasanya SNR yang ada tuh di rata-rata 70-85 desibel. Ini untuk mikrofon pada umumnya. Sehingga mikrofon ini tuh tergolong oke lah jika dibandingkan dengan spek rata-rata dari mikrofon. Dimana tadi dia udah 95 desibel. Dan untuk kita bisa monitor akan hasil mikrofonnya, maka kita sebenarnya bisa dengarkan suaranya melalui port 3,5 mm yang ada di bagian bawah dari mikrofonnya tadi. Waktu kita pakai dan juga tes, ini nggak ada delay sama sekali antara suara yang aslinya masuk dan juga output yang kita dengar di headset yang kita colok. Jadi benar-benar praktis dan gak perlu repot nih buat setting-setting, terutama buat kita para konten kreator yang ya bisa jadi mungkin baru mau mulai ataupun kayak Pichel gitu, pengen setup yang simple aja. Ya sebenarnya sih mikrofon ini tuh support 2 cara pemakaian. Kalau memang yang pengen setupnya simple, ya gampang aja, tinggal colok kabel USB Type-C-nya di belakang mikrofon dan kita tinggal colokin aja tuh ke PC, laptop ataupun bahkan bisa ke konsol game ataupun HP ya, selama HP-nya support. Sebagai contoh, waktu Pichel tes ini di HP Pichel yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra, maka HP-nya itu bisa mendeteksi dengan baik dan bisa melakukan rekaman yang jauh lebih bersih dibandingkan kalau kita pakai headset biasa atau apalagi kalau kita rekam langsung dari handphonenya. Dan bukan hanya sampai di situ aja, tapi juga kalau kita menggunakan koneksi USB Type-C, maka kita bisa menggunakan berbagai fitur dari mikrofon ini. Sebagai contoh, kita bisa memonitor hasil mikrofon secara real time seperti yang Pichel bilang tadi. Dan ada juga kita bisa menggunakan knob kendali volume baik untuk mikrofon ataupun juga untuk RGB-nya. Ya kalau buat memonitor hasil mikrofon tadi sih Pichel udah jelasin sebelumnya. Tapi kalau untuk kendali mikrofon ataupun headphone, ini tuh bisa dilakukan hanya dengan satu knob saja. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi di bagian atas dari LED indikatornya, ya, ini tuh LED-nya menunjukkan bahwa kendali mana yang diatur oleh knob pada saat ini. Ya, sebagai contoh, kalau LED-nya hidup di ikon mikrofon, maka ketika kita putar knobnya, ini akan mengatur volume dari mikrofonnya. Sementara kalau kita mengatur kendali volume dari headphone, maka kita tinggal cukup tahan selama 2 detik aja tombol di atas dari knobnya. Nanti LED indikatornya akan pindah nih ke ikon dari headphone.
Dan kalau kita putar knobnya, ini akan langsung mengatur volume outputnya di headphone-nya. Bukan hanya itu aja nih, tapi kalau kita tap sekali, ini akan berfungsi juga untuk mute dari mikrofonnya. Kita juga akan ditunjukkan status volume menggunakan indikator yang ada di ring LED-nya. Dan kalau dia full volumenya, maka LED-nya tuh akan menyala seluruhnya. Bahkan sampai ada aksen merahnya gitu, tandanya volumenya udah maksimum. Dan juga sebaliknya, kalau kita turunin, maka merahnya akan hilang, lama-lama hijaunya juga akan ikutan hilang gitu. Jadi menarik juga, bagus ya. Tapi memang kalau buat kita yang masih lebih suka dengan metode analog, yaitu pakai mixer gitu, maka kita bisa colokin juga mikrofon ini menggunakan port XLR yang ada di bagian bawah. Tapi dengan kita menggunakan port XLR, maka kita nggak bisa memanfaatkan fungsi-fungsi seperti yang tadi. Contohnya pengaturan volume, RGB light, dan juga beberapa pengaturan yang ada di mikrofonnya. Balik lagi sih, ini semua tergantung kepada setup audio yang kita sudah punya. Kalau buat kita yang memang mau cuma simple, ya tinggal colokin kabel USB Type-C dan bisa langsung pakai dengan segala fitur-fitur tambahan tadi. Tapi kalau buat kita yang mungkin masuk ke studio yang lebih besar dengan setup yang lebih kompleks, maka masih support juga karena ada opsi port yang XLR tadi. Terlepas dari seluruh pilihan koneksi tadi, maka waktu Pichal coba tes untuk rekam, maka secara kualitas hasil dari menggunakan port USB Type-C-nya ini tuh memberikan hasil yang jauh lebih baik. Noise-nya lebih minim dan juga untuk kebutuhan Pichal pun ini kayaknya lebih tepat. Tapi memang kelemahannya adalah tidak adanya pengaturan secara langsung untuk hasil dari mikrofonnya. Di mana ini merupakan suatu kelebihan yang sebenarnya ditawarkan kalau kita menggunakan port XLR-nya. Karena kan kita bisa atur tuh di mixernya ya, seperti frekuensi rendah, menengah, dan tingginya gitu langsung di mixer. Ya memang sih bisa kita atur equalizer dari mikrofonnya secara digital. Apalagi kalau kita udah punya aplikasi pendukung yang memang kita biasa suka pakai. Tapi juga balik lagi, itu semua tergantung dengan setupnya teman-teman sekalian. Dan juga memang kebutuhan dari teman-teman itu memang seperti apa gitu. Satu catatan yang buat Feel World ya, sebenarnya kalau bisa tuh boleh kali kalau ada aplikasi pendukungnya gitu kan. Sehingga kita nggak perlu lagi tuh ribet-ribet cari aplikasi third party gitu. Dan kalau balik lagi ditanya, sebenarnya gimana sih bang kualitas suaranya dari tadi lu ngebacot banyak banget, lama banget itu gimana kualitas suaranya gue mau denger. Harusnya teman-teman udah bisa nyadar sendiri. Karena memang seluruh video ini itu direkam dengan audionya langsung menggunakan hasil tangkapan dari mikrofon Feel World PM1 ya. Ini bentuknya nih langsung di depan Pichal. Cuma memang ini sudah melalui beberapa editing dan juga pengaturan equalizer di aplikasi dari video editing Pichal. Tapi kalau teman-teman penasaran gimana hasil aslinya tanpa ada editing-editingan, ya berikut ini deh. Pichal coba tampilin hasil tangkapan dan juga tes suara dari mikrofon Feel World PM1 tanpa ada setting ataupun pengaturan tambahan. Check this out. Jadi ini merupakan hasil kualitas dari mikrofon Feel World PM1. Ini Pichal merekamnya pakai laptop, dimana ini colokin ke Type-C-nya gitu ya, dan colokin ke laptop, rekam pakai Audacity, dan juga Pichal akan save as menjadi MP3 dengan yang extreme preset. Jadi harusnya bitrate-nya yang paling maksimum, walaupun Pichal tahu bakal akan ke-compress juga sama YouTube ya. Tapi itu sekedar biar bisa tahu lah hasil kualitasnya. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan 2 tes lagi. Berikutnya adalah dengan kita pakai colokin kepada handphone Pichal Samsung Galaxy S22 Ultra. Dan juga nanti yang terakhir kita akan coba rekam pakai mixer seperti apa dengan semua settingan-settingan defaultnya. Oke, sekarang kita akan pindah untuk pakai yang handphone. Oke, ini teman-teman bisa lihat kalau sekarang kita ngerekam pakai handphone Samsung Galaxy S22 Ultra. Ini audionya semua langsung datang hari hasil rekaman yang di sini di HP. Ini langsung Pichal colokin persis banget langsung ke mikrofonnya ya. Ini waveformnya sih ketangkap dengan baik dan Pichal nggak tahu kualitasnya apakah memang lebih baik atau sama-sama aja dengan yang di PC tadi. Tapi mungkin ini secara bitrate nggak akan lebih tinggi dibandingin yang PC ya. Kalau PC kan bisa sampai 320 kbps. Kalau ini Pichal nggak tahu settingannya berapa. Pokoknya semua setting paling maksimum yang bisa dikeluarkan oleh device-nya. Sekarang kita akan lanjut pakai yang terakhir. Kita akan tes pakai mixer Pichal. Pichal pakai mixer Recording Tech Pro RTX 8. Ya, kita akan colokin dan biar teman-teman bisa lihat gimana perbedaan untuk recording. Dan sekarang ini kita ngerekam pakai kabel XLR. Ya, teman-teman bisa lihat ini pakai kabel XLR. Dan juga kita coba rekam pakai Audacity juga. Jadi dari mixernya ini langsung dicolokin ke PC melalui kabel
USB gitu ya. Jadi ini semua settingnya Pichel defaultin, gainnya Pichel set agak tinggi, tapi yang high, mid, dan low-nya ini semua di tengah-tengah lah, balancing. Sisanya sih nggak ada yang terlalu pengaturan aneh-aneh. Gimana kualitas suaranya, apakah ada sound effect atau gimana, Pichel juga nggak ada setting apa-apa. Pokoknya bener-bener right out of the box, langsung begitu. Ya kan? Biar teman-teman yang menilai aja deh gimana kualitas suara dari mikrofon Feel World PM1 ini. Ya, itu aja. Thank you. Overall, menurut pribadi Pichel, mikrofon Feel World PM1 merupakan sebuah kandidat kuat buat kita yang sedang cari mikrofon dengan harga yang terjangkau, tapi dengan kualitas yang sudah masuk level profesional. Selama pemakaian menggunakan mikrofon ini dan juga kalau teman-teman lihat dari 2 ataupun 3 video ke belakang, maka Pichel sudah berganti untuk merekam audio Roll A ini menggunakan mikrofon. Mikrofonnya dari Feel World ini. Surprisingly, tanpa Pichel perlu di-endorse, maka Pichel tetap merasa kualitas suara dalam produksi video Pichel itu menjadi jauh lebih baik. Suaranya jadi kayak lebih terkesan podcast banget ya kan. Dan memang jauh lebih jernih lah jika dibandingkan dengan mikrofon yang Pichel pakai sebelumnya. Ditambah lagi dengan paket komplit dengan boom arm dan juga bracketnya tadi, membuat kita yang mau mulai konten kreator atau bahkan buat kayak Pichel lah, buat meningkatkan kualitas audio yang sudah ada, maka ini merupakan suatu alternatif yang bisa teman-teman pertimbangkan. Secara harga, mikrofon ini sendiri memang dibanderol di harga 1,5 juta rupiah pada saat video ini Pichel buat. Ya mungkin teman-teman langsung bisa bilang, bang gue bisa dapat yang lebih murah dan segala macam ya. Ya tetap kalau memang kaum undang mending akan selalu ketemu 1001 alasan. Tapi balik lagi, ada harga, ada kualitas. Dan memang menurut Pichel, mikrofon ini sangat worth it. Sehingga ini akan menjadi setup audio Pichel untuk kedepannya. Dan buat memang yang teman-teman berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan Pichel mengingetin juga jangan lupa main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ataupun channel satu lagi yaitu PMG Fams, di mana ini merupakan vlog video Pichel dan juga keluarga, dan juga memang ada tim sedikit ya. Serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Walaupun banyak mainan tapi tidak diupdate. Kamu Iron Man, kamu bisa nggak update sendiri aja videonya? Saya tidak sempat. Tapi yang penting jangan lupa di subscribe dulu guys. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya kan, nah baru sadar kan? Atau jangan udah sadar dari tadi atau dari beberapa video yang lalu. Ini kan kita kayak ASMR.